Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iwan Yudhistindarisa dengan nomor induk mahasiswa 401180221 dari kelas Ekonomi Syariah R. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya untuk memenuhi mata kuliah Kewirausahaan 3T. Saya akan menjelaskan mengenai rahasia sukses menjadi seorang reseller, no posting, no closing. Saya akan menjelaskan mulai dari proses pemasaran, proses pelayanan, pencatatan, pemesanan, hingga pengambilan barang dari supplier, lalu mengirimkannya kepada konsumen, serta perhitungan dari keuangan seorang reseller. Semoga bermanfaat. Saya sendiri sudah menjadi seorang reseller di online shop iRiva Store. Untuk produk atau barang yang saya jual itu seperti masker, lalu konektor masker, kerudung, dan juga inner kerudung. Hal apa saja yang biasanya saya lakukan sebagai seorang reseller itu? Yang pertama dari proses pemasaran. Proses pemasaran sebagai seorang reseller itu pastinya kita tidak pernah pergi yang namanya posting-posting barang. Nah, biasanya saya setiap hari itu posting barang, entah itu masker ataupun inner kerudung, ataupun kerudung dan konektor masker. Nah, tujuannya apa untuk pemasaran ini atau posting barang ini? Supaya konsumen itu lebih tertarik tentang barang yang kita jual. Selanjutnya proses pelayanan. Nah, proses pelayanan itu jadi setelah dari konsumen itu berminat untuk membeli, nah seperti ini contohnya, saya melayani entah itu dari konsumen sendiri tanya mengenai harga, kainnya seperti apa, bahannya apa, biasanya seperti itu. Jadi yang terbaik itu memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Selanjutnya ke proses pencatatan dan pemesanan ke supplier. Jadi setelah dari konsumen tadi deal untuk membeli barang yang mereka pesan, nah itu saya akan membuat list barang-barang yang dipesan oleh konsumen kepada supplier. Contohnya seperti ini, dengan keterangan dari penulisan list tersebut, barangnya apa, modelnya apa, warnanya apa, dan jumlahnya berapa. Nah, setelah nanti barangnya itu sudah jadi atau sudah ready, nah dari pihak supplier atau dari iRiva Stokis ini nanti akan memberikan tanda centang kepada pesanan yang saya list tadi. Contohnya seperti gambar yang paling kanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke proses pengambilan dan pembelian barang ke supplier. Nah, contoh ini adalah gambar di mana saya mengambil barang dari supplier untuk menyalurkannya ke konsumen. Nah, untuk dari harga dari supplier itu berbeda dengan harga yang saya jual sebagai seorang reseller. Saya di sini mengambil keuntungan sebesar 4.000 untuk setiap produknya. Jadi contohnya dari nota yang sudah saya foto, ini salah satunya yaitu inner rajut. Inner rajut ini harganya dari supplier itu 8.000, tapi saya jual di luar atau kepada konsumen itu sebesar 12.000. Selanjutnya ke proses pengantaran barang kepada konsumen. Nah, untuk pengantarannya biasanya saya bisa COD ataupun mengantarkan barang langsung ke rumah konsumen, atau ada juga konsumen yang mengambil barang ke rumah saya sendiri. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ke perhitungan keuangan dan juga perhitungan laba rugi. Di sini saya menyajikan tabel dari penjualan saya selama kurang lebih 2 minggu. Nah, pendapatan yang saya dapatkan itu sebesar 343.000. Lalu untuk pendapatan yang didapatkan oleh supplier sendiri itu sebesar 266.000. Jadi untuk pendapatan bersih yang saya dapatkan itu 343.000 dikurangi 266.000 sekitar 77.000. Selain itu saya juga mencantumkan tabel dari pengeluaran. Jadi seorang reseller itu
Apa sih yang dibutuhkan? Dan yang dibutuhkan yang pertama itu untuk membeli kuota, lalu kantong plastik dan solasi. Jadi untuk modal atau pengeluaran yang harus dibutuhkan oleh reseller itu tidak terlalu banyak, karena di sini sebagai seorang reseller itu saya memilih untuk tidak menyetok barang karena untuk menghindari kerugian. Selain itu dari supplier sendiri menyarankan saya untuk tidak menyetok barang, soalnya seperti itu tadi, untuk menghindari kerugian. Selanjutnya ke perhitungan laba rugi. Jadi untuk keuntungannya yang saya dapatkan, modal akhir dikurangi dengan saldo awal, jadi 77.000 dikurangi 50.000, keuntungan yang saya dapatkan sebesar 27.000. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai rahasia sukses menjadi seorang reseller. Sebenarnya menjadi seorang reseller itu cukup mudah untuk dilakukan. Yang terpenting kita itu rajin-rajin posting, jadi kita itu cepat closing, seperti itu. Jadi untuk menjadi reseller itu entah dari proses pemasaran seperti posting-posting, kita harus bisa memberikan gambar-gambar yang lebih menarik dan bagaimana konsumen itu bisa lebih tertarik. Lalu pelayanan juga, kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, entah itu kita melayani konsumen yang menanyakan harga ataupun konsumen yang menginginkan warna seperti apa, seperti itu. Lalu pencatatan dan pemesanan kepada supplier itu kita harus mencatat dengan benar agar tidak salah, jadi konsumen itu tidak kecewa. Selain itu dalam pengantaran barangnya itu kita bisa memberikan pilihan kepada konsumen, entah kita bisa COD atau kita bisa mengantarkan ke rumah konsumen sendiri, atau kita juga memberikan pilihan apakah konsumen akan mengambilnya ke rumah kita sendiri. Dan yang terpenting itu pada perhitungan. Nah, perhitungan keuangan itu kita butuhkan untuk mengetahui apakah selama usaha yang kita jalankan ini bisa memberikan laba atau rugi yang kita dapatkan. Jadi sebenarnya menjadi seorang reseller itu mudah dilakukan. Yang terpenting itu wajib dan rajin untuk posting. Jadi orang-orang itu tahu sebenarnya barang apa sih yang kita jual. Sekian untuk penjelasan saya mengenai rahasia sukses menjadi seorang reseller. Yang terpenting kita harus rajin-rajin posting supaya kita cepat closing. No posting, no closing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.